Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Wangmu, tulang peta ini milikku. Ye Longchen berkata dengan suara yang dalam. Milikmu, hahaha. Pemuda itu tiba-tiba tertawa, dan semua orang di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Diam. Mendengar cibiran Wangmu dan yang lainnya, wajah Ye Longchen menjadi lebih suram, dan dia berteriak. Kamu yang diam. Wangmu terlihat dingin, dan berkata dengan dingin, Ye Longchen, tulang peta ini memang ditemukan olehmu terlebih dahulu, tapi sekarang aku yang mendapatkannya. Mendengar itu wajah Ye Longchen tampak jelek, dan semua orang di belakangnya juga tampak sama. Jika kau berani berperang lagi, aku dan pasukanku akan bertindak lebih kejam. Setelah Wangmu mencibir, dia melambaikan telapak tangannya, dan segera membawa pasukannya pergi. Tuan muda kedua, jangan biarkan mereka pergi. Di belakang Ye Longchen, seorang pria berusia sekitar 40 tahun berkata dengan cepat. Di medan perang kuno ini, hanya tulang peta yang dapat ditemukan sebelum tengkorak suci dapat ditemukan. Jika tidak mungkin menemukannya hanya dengan pencarian tanpa tujuan. Ya, tuan muda kedua, dia sudah merampok potongan tulang peta itu, kita harus merampoknya kembali. Orang lain juga berkata. Adapun Suhan dan yang lainnya, ketika mereka mendengarkan percakapan mereka semua, mata Suhan bersinar. Dengarkan mereka, pasti ada peta tempat di mana beberapa tengkorak suci berada di kerangka ini, ucap Liu Yun. Ternyata, Ye Longchen dirampok. Sangguan Mingxin berkata, Wangmu ini, seperti yang kudengar, dia adalah pangeran dari generasi keluarga Wang. Dikatakan bahwa basis kultivasi telah mencapai tahap tengah alam Dewa Naga. Dan keluarga Wang juga salah satu dari 13 keluarga tersembunyi yang menakutkan di benua Longwu. Ketika mereka mentransmisikan, Ye Longchen memandang Wangmu, yang akan pergi, dan tiba-tiba berkata, Saudara Wang, harap tunggu. Saudara kentut, ucap Wangmu tidak sabar. Tulang peta, kau sudah memiliki sepotong di tanganmu. Berikan potongan ini padaku. Ye Longchen berhutang budi padamu. Melihat Wangmu akan berbicara, Ye Longchen berkata lagi, bagaimana dengan bertukar sesuatu? Ye Longchen mencoba melembutkan nadanya sebanyak mungkin, tapi sesungguhnya di dalam hatinya, dia sudah sangat marah. Mereka berjalan selama 2 hari sebelum menemukan tulang peta itu, siapa sangka Wangmu dan yang lainnya telah mengikuti mereka sepanjang waktu. Awalnya, tulang peta ini seharusnya miliknya, tetapi Wangmu dan yang lainnya tiba-tiba merampoknya, dan tidak ada cukup orang di sisinya, jadi dia harus menelan bau mulut ini. Oh, Wangmu sepertinya tertarik, dia bersenandung dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang akan kamu gunakan untuk menukar tulang peta ini? 100 juta batu roh, ucap Ye Longchen. Wajah Wangmu menjadi dingin, kamu benar-benar membodohiku. Kamu dan aku tahu nilai dari tulang peta ini. Hanya ada 100 juta batu roh. Kamu pikir aku tidak punya uang segitu? 200 juta, ucap Ye Longchen lagi. Masih terlalu sedikit. Wangmu dengan dingin berteriak, Ye Longchen, kamu tidak tahu harga yang pantas untuk tulang peta ini kan? Jadi, saya akan memberikan 2 pilihan. Pilihan pertama adalah 100 miliar batu roh, dan pilihan kedua adalah kau dan orang-orangmu bertarung lagi denganku dan pasukanku, bagaimana? Ekspresi Ye Longchen tiba-tiba berubah dingin. Jika kamu tidak memiliki 100 miliar, tutup saja mulutmu. Kesabaranku terbatas. Ketika kata-kata itu jatuh, Wangmu dan yang lainnya berencana untuk pergi. Dan Ye Longchen juga sepenuhnya memahami bahwa Wangmu benar-benar bermain-main dengan dirinya. Tuan muda kedua, mari kita lawan. Tulang peta ini, kita harus mendapatkannya. Setelah masalah besar, kita bisa melarikan diri. Setelah bertemu dengan yang lainnya,
kita akan memberikan pelajaran yang baik kepada bajingan ini," ucap pria berusia 40-an di samping Ye Longchen. "Tidak," Ye Longchen menggelengkan kepalanya, "jumlah kita terlalu sedikit dan kita bukan lawan mereka." "Tapi, wosh," pria 40 tahunan itu hendak berbicara lagi, tetapi tombak tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Tombak ini menunjukkan warna putih keperakan, tapi itu jelas bukan barang tingkat perak. Ketika muncul, pria itu bahkan tidak menyadarinya, Ye Longchen juga tidak merasakannya. Siu, melihat tombak itu hendak menghantam mereka, ekspresi Ye Longchen berubah dan dia segera mundur. Boomim, di saat yang sama, pria itu juga marah dan mengeluarkan cincin. Cincin ini persis sama dengan yang dicabut di paragraf sebelumnya. Setelah dihancurkan, berubah menjadi awan dan tersapu oleh ledakan tombak panjang. Hanya dengan satu serangan, dia benar-benar membuang 10 juta batu roh. Saya harus mengatakan bahwa dibandingkan dengan alkemis, cara pemurni mengumpulkan uang tidak jauh berbeda. Wangmu, setelah menghindari pukulan, Ye Longchen dan yang lainnya mundur, dan berkata dengan marah, "Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan wajahmu dengan keluarga Yiku? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu, Ye Longchen, meskipun itu bukan 300 lawan manusia, tapi itu tidak akan membuatmu lebih baik." Tidak jauh dari situ, Wangmu mengacungkan jarinya, tombak itu seolah-olah dipanggil, dan segera terbang mundur dan jatuh ke tangan Wangmu. Orang ini berbicara terlalu banyak dan sangat berisik. "Aku akan membantumu memberinya pelajaran." Setelah Wangmu selesai berbicara dengan Ye Longchen, dia melihat pria 40 tahunan itu, dan berkata, "Aku menyarankan kau untuk menjadi anjing yang patuh, jangan membuat masalah untuk tuanmu, mengerti?" "Kau," pria itu sangat marah, tetapi memikirkan celah antara kedua sisi, bagaimanapun, kemarahan ini ditekan. "Ye Longchen, kamu sangat beruntung. Kuharap nanti aku bisa mendapatkan tulang peta darimu lagi." Wangmu tertawa, berbalik dan pergi. Wosh, cekak, krak. Tetapi pada saat ini, riak tiba-tiba muncul di ruang di depannya, dan kemudian, sesosok pakaian putih perlahan keluar dari riak. Wangmu mengerutkan kening dan berhenti. Dia melihat pemuda berpakaian putih itu mengulurkan telapak tangannya, tangan itu bergerak ke arah dirinya. "Duar, bangsat. Siapa kau?" Wangmu menyapu tangan itu dan memandang pria berbaju putih itu, bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak ada tanda-tanda penampilan orang ini, belum lagi itu dia, bahkan beberapa pembangkit tenaga puncak alam Dewa Naga di belakangnya tidak merasakannya. "Kamu adalah..." Tapi saat Ye Longchen melihat pria berbaju putih itu, pupil matanya menyusut dan dia langsung bahagia. Saat pertama kali muncul di Pavilion Tusen, meskipun ia belum pernah melihat Su Han, dalam lelang kota Longwu sebelumnya, Su Han berdebat dengan Song Mingsu, dan dapat dikatakan bahwa ia berada di luar pusat perhatian. Ye Longchen juga ada dalam pelelangan itu. Belakangan, Ye Longchen awalnya berencana menemukan Su Han untuk mengenalnya, tetapi waktu hampir habis, dan dia telah mempersiapkan kontes kompetisi besar ini, jadi dia menundanya. Su Han menoleh, menatap Ye Longchen, sedikit tersenyum. "Saudara Ye, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja," ucap Su Han. Ye Longhe menarik napas dalam-dalam dan langsung tahu bahwa Su Han mengenal dirinya. Di sisi Wangmu, seseorang di belakangnya melangkah maju dan berbisik, "Tuan muda, orang ini adalah Master Sekte dari Sekte Phoenix, Su Han, Su Baliu." Jadi dia. Wangmu menyipitkan matanya dan segera mencibir. Wangmu tidak ikut berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya. Dia telah mundur sejak dia tiba di kota Longwu, dan dia hanya mempersiapkan diri untuk memasuki medan perang kuno ini. Dan ketika medan perang kuno ini dibuka, keluarga Wang adalah salah satu kekuatan pertama yang memasuki medan perang kuno berdasarkan keterampilan naga peningkat kecepatan tertentu. Setelah mengetahui identitas Su Han, ketakutan Wangmu segera menghilang, dan dia segera berteriak dengan dingin, "Anjing yang baik tahu mana hal yang baik dan yang buruk,
kau datang di hadapanku sama saja kau mengantarkan nyawamu. Lancang. Begitu suara Wang Mu turun, ratusan sosok segera muncul. Tentu Sangguan Mingxin dan lainnya. Liu Yun tampak sedingin es, menatap Wang Mu, dan berkata dengan dingin, hal macam apa kau berani berbicara dengan Master Sekte seperti ini? Oh, bagaimana dengan begitu banyak anak anjing yang mengikuti anjing besar? Ucap Wang Mu. Mata Wang Mu berkedip, dan dia tersenyum penuh ejekan. Ada lebih dari 100 orang, dan bahkan dengan keluarga Ye, hanya ada lebih dari 200 orang. Kalian benar-benar berpikir dengan jumlah kekuatan kalian dapat bersaing dengan keluarga Wangku? Ucapnya. Ini sangat cukup untuk membunuh keluarga anjingmu. Ucap Liu Yun. Niat membunuh melonjak di mata Liu Yun. Kalau begitu datanglah. Wajah Wang Mu tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya beralih ke Su Han. Subalu, jangan mempermalukanmu, medan perang kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh sekte tingkat 6 liu-liu kecilmu. Kau bisa masuk ke tempat ini, kau harus berterima kasih kepada benua Longwu, tetapi jika kau benar-benar ingin mati, jangan menyalahkanku karena tidak kenal ampun. Ucap Wang Mu. Su Han memandang Wang Mu dengan tenang, dengan telapak tangannya masih terentang di udara, dan berkata dengan ringan, cepat berikan. Apa kau bilang? Ucap Wang Mu mengerutkan kening. Peta tulang, ucap Su Han. Hahaha. Wang Mu tiba-tiba tertawa. Subalu, tahukah kau apa hal terpenting di medan perang kuno ini? Hal macam apa kau minta peta tulang dariku ketika kau baru datang? Begitu mudahnya, kau kira kau berada di alam Kaisar Naga. Di medan perang kuno ini, yang paling penting bukanlah tulang peta, tapi... Su Han berhenti sebentar, dan nadanya menjadi dingin. Hal terpenting adalah nyawamu sendiri. Siuh siuh siuh. Ketika kata-katanya jatuh, Liu Yun, Sangguan Mingxin dan yang lainnya melintas dan berdiri di depan semua orang di keluarga Wang. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari keluarga Wang tercengang, dan orang-orang dari keluarga Ye juga tercengang. Kedua keluarga besar ini memiliki pemikiran yang sama, dan itu adalah Sekte Phoenix. Ingin menyerang keluarga Wang, hanya mengandalkan orang-orang ini. Belum lagi penindasan jumlah, kekuatan keluarga Wang sendiri adalah keluarga super, dan latar belakangnya sebanding dengan Sekte Super. Bahkan dengan jumlah orang yang sama, Sekte tingkat 6 dari Sekte Phoenix jelas bukan lawan dari keluarga Wang, apalagi jumlah Sekte Phoenix jauh lebih sedikit. Subaliu, apakah otakmu tidak bekerja dengan baik, atau kau benar-benar berencana untuk bunuh diri? Ucap Wang Mu dengan tatapan dingin. Ye Longchen juga berkata, saudara Su, keluarga Wang banyak dan kuat, dan kekuatan mereka sendiri tidak rendah. Mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar. Mereka semua dipilih setelah ribuan seleksi. Bahkan jika pasukan Anda dengan pasukan keluarga Ye saya bekerja sama, saya khawatir itu bukan lawan dari keluarga Wang. Anda juga bukan orang yang suka menunda-nunda, dari mana keberanian Anda untuk menyelamatkan paviliun Tusenku? Ucap Su Han tersenyum dan menatap Ye Longchen. Ye Longchen sedikit terkejut, dan transmisi suara menghela nafas, jika saya sendirian, saya tidak akan peduli dengan hidupku, tetapi di belakang saya, mereka semua adalah keluarga Ye saya. Mereka adalah masa depan keluarga Ye, mereka masih muda, dan masa depan tidak terbatas, bahkan sampai hari ini. Sayang sekali jika mereka mati di sini. Kompetisi besar ini, hidup atau mati, kamu harus tahu itu, jika kakakmu ada di sini, itu tidak akan sama denganmu, ucap Su Han. Ketika suara itu jatuh, Su Han tidak lagi memperhatikan Ye Longchen, tetapi langsung melambaikan tangannya, lakukan, jika kamu bisa membunuh, jangan sisakan satupun. Wosh! Tiba-tiba, orang-orang dari penjaga Dewa Malam Ungu langsung menembak, di bawah gelombang serangan mereka, beberapa lapisan penjaga bumi langsung mengenai lawan mereka. Pada saat yang sama, Liu Yun memandang Ye Longchen dan berkata, apa Anda tidak ingin ikut berpesta? Ye Longchen ragu-ragu sejenak, dan pria berusia 40 tahun di belakangnya dengan cemas berkata,
Tuan Muda kedua, ini adalah kesempatan kita untuk melampiaskan kemarahan kita." Pernyataan ini seperti agen yang menenangkan. Mata Ye Longchen segera menunjukkan ketegasan, dan segera berkata, "Lakukan." "Haha." Liu Yun tertawa dan memerintahkan pengawal malam ungu untuk melindungi keluarga Ye dengan beberapa lapisan bumi. Setelah melihat adegan ini, wajah Wang Mu benar-benar muram. Meskipun dia tidak takut pada Su Han dan yang lainnya, dia baru saja memasuki tahap awal dari medan perang kuno. Itu belum waktunya ketika banyak sekte bertarung untuk pertempuran yang menentukan. Bertarung di sini benar-benar hanya membuang-buang konsumsi. Apakah kau benar-benar ingin melakukannya? Wang Mu mengancam, di medan perang kuno ini, jika kau mati, itu akan benar-benar mati sia-sia, lebih baik kau berpikir dengan hati-hati. Bunuh. Su Han tidak ragu-ragu. Setelah kata-kata itu jatuh, sosoknya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah sampai di depan Wang Mu. "Su Baliu, kau mencari kematian." Wang Mu berteriak dengan marah. Sosoknya mundur, dan beberapa orang segera muncul, berdiri di depan Wang Mu. Dengan lambaian telapak tangan Su Han, pedang ajaib muncul di malam hari, dan menebas. Dum, wosh. Tiba-tiba, ada raungan dan ledakan, dan seberkas pedang besar menyapu dan langsung menuju ke atas orang-orang ini dan jatuh. Seseorang mendengus dingin, dan pedang panjang ungu emas bermutu rendah muncul di tangannya dan menyapu langsung ke arah Su Han. Duar. Saat keduanya bersentuhan, pedang panjang kelas Zijin langsung patah. Wajah orang ini berubah, dan dia tiba-tiba melihat pedang di tangan Su Han, senjata kelas roh suci. Alasan mengapa orang ini berpikir bahwa pedang Su Han adalah senjata tingkat roh suci secara alami karena hanya senjata tingkat roh suci ke atas yang memiliki efek menekan pada senjata tingkat Zijin yang dia miliki. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa senjata Su Han lebih baik dari senjata tingkat roh suci. Dengan satu tebasan, pedang itu langsung patah. Dan ketika Su Han bertarung dengan Wang Mu dan yang lainnya, orang-orang dari Sekte Phoenix dan orang-orang dari keluarga Ye juga menembak bersama dan langsung membunuh banyak anak dari keluarga Wang. Siapapun yang bisa datang ke kompetisi besar adalah orang terkuat dalam keluarga, di bawah Kaisar Semu. Dalam perbandingan Master Sekte ini, berapapun usianya, ini hanya tentang kultivasi. Meskipun Anda telah hidup selama ribuan tahun, tetapi basis kultivasi Anda, selama berada di bawah alam Kaisar Semu, Anda masih dapat berpartisipasi. Di antara lebih dari 300 orang di keluarga Wang, lebih dari 100 orang berada di alam Dewa Naga, dan yang lainnya berada di alam Pil Naga. Tetapi bahkan di alam Pil Naga, dia adalah orang terkuat di level ini. Di antara lebih dari 100 orang di keluarga Ye, setengahnya berada di alam Dewa Naga, dan setengah lainnya berada di alam Naga Pil. Adapun Sekte Phoenix, meskipun level kultivasi permukaan tampaknya paling banyak hanya ranah alam Pil Naga, basis kultivasi sebenarnya setara dengan ranah Dewa Naga. Setelah kontak antara kedua pihak, lebih dari 100 anggota Sekte Phoenix segera menahan lebih dari 100 anggota alam Dewa Naga keluarga Wang, sementara lebih dari 50 anggota alam Dewa Naga keluarga Ye bergegas langsung ke alam ranah Pil Naga keluarga Wang. Penindasan di ranah tingkat kultivasi menyebabkan ranah Pil Naga dari keluarga Wang tersapu. Meskipun dikatakan bahwa dia mewakili keluarga untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar dan diberi banyak metode oleh keluarga, mengapa keluarga Ye tidak memiliki metode? Lebih dari 50 alam Dewa Naga, bertarung melawan 200 alam Pil Naga, benar-benar hancur, belum lagi, ada lebih dari 50 alam naga di keluarga Ye. Basis kultivasi mereka sangat rendah, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Tidak, kelompok Sekte Phoenix ternyata berpura-pura menjadi babi dan ternyata harimau. Brengsek, semua orang dari keluarga Wang meraung, dan begitu mereka berbenturan dengan para pasukan Sekte Phoenix, puluhan orang langsung terbunuh. Adapun pihak keluarga Ye, dia segera melihat situasinya. Dia awalnya mengira itu akan menjadi ladang pembantaian yang tidak seimbang,
dia tidak pernah berpikir hasilnya ternyata terbalik. Sekte Phoenix, apakah itu benar-benar hanya sekte ke-6? Seseorang dari keluarga Y berpikir, atau apakah semua pembangkit tenaga listrik dari seluruh sekte Phoenix ada di sini? Setiap orang dapat melihat bahwa ada lebih dari 100 orang, dan semua orang tidak kurang dari kekuatan alam Dewa Naga. Jika itu benar-benar hanya sekte tingkat 6 Liu, bagaimana mungkin memiliki kekuatan seperti itu? Sekte Liu-Liu yang sebenarnya seperti Ruizong, dengan paling banyak 30 atau 40 Dewa Naga. Mungkinkah 1000 orang yang datang dari sekte Phoenix, apakah mereka semua di alam Dewa Naga? Adik laki-laki dari keluarga Y tiba-tiba memiliki gagasan ini. Namun, begitu ide ini lahir, ide itu ditekan oleh mereka. Lelucon, seperti keluarga Y, keluarga Wang, benua Longwu yang bermartabat, yang kedua dari 13 keluarga tersembunyi, belum lagi bahwa mereka dapat dibandingkan dengan sekte super. Tetapi bahkan bagi mereka, hanya setengah dari 1000 orang yang telah masuk kali ini berada di alam Dewa Naga. Bagaimana ada begitu banyak alam Dewa Naga di sekte Phoenix, sekte 6 aliran? Booming, langit meraung, dan cahaya pedang keluar, seperti Changhong yang megah, mekar warna-warna indah di antara wajah suram Wang Mu dan yang lainnya. Di antara lebih dari 300 orang di keluarga Wang, ada 7 orang di puncak alam Dewa Naga, dan pada saat ini, ke-7 orang ini ditemani oleh Wang Mu, melawan serangan Su Han. Su Han sendiri akan berisi ke-8 orang termasuk Wang Mu. Tuan muda, tingkat kultivasi orang ini juga berada di peringkat teratas di antara puncak alam Dewa Naga, dan bahkan tak terkalahkan. Seorang pria paruh baya berbicara dengan suara suram, dan berkata kepada Wang Mu, selanjutnya, semua orang di sekte Phoenix terlalu abnormal. Jumlah yang kuat telah menekan keluarga Wang kita. Jika kita terus bertarung, saya takut kerusakannya akan parah dan bahkan. Untuk mencapai tingkat ini, penglihatannya secara alami sangat tinggi, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa pertempuran yang baru saja pecah telah membuat keluarga Wang dalam keadaan menurun. Melanjutkan pertempuran tidak akan menguntungkan keluarga Wang sedikit pun. Su Baliu, kau sangat kejam. Wang Mu dengan dingin mendengus dan melambaikan telapak tangannya, tulang peta yang sebelumnya diambil dari Ye Longchen dan yang lainnya segera dibuang olehnya. Su Han menangkapnya secara langsung, tetapi sosok itu tidak mundur. Apa yang akan kau lakukan? Ekspresi Wang Mu berubah, dan dia berteriak, aku sudah memberikan tulang peta itu padamu. Apakah kau benar-benar ingin berperang dengan keluarga Wangku? Su Han tersenyum tipis, dan berkata dengan santai, kudengar, masih ada tulang peta di cincin penyimpananmu. Ekspresi Wang Mu tiba-tiba tenggelam. Su Baliu, jangan meminta lebih. Tulang peta ini diperoleh oleh keluarga Wangku dengan kerja keras, dan tidak mungkin memberikannya kepadamu. Ucap Wang Mu. Wajah Su Han menjadi dingin. Jangan membuat kesabaranku habis, cepat tentukan, peta tulang, atau nyawamu. Ucap Su Han. Kau, Wang Mu mengertakkan gigi dan mengatupkan matanya, Su Baliu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Wangku akan takut padamu? Kuberitahu, pada saat ini, keluarga Wangku bukanlah lawan dari sekte Phoenix, walaupun sekte Phoenix bersatu dengan keluarga Y. Wosh! Begitu kata-katanya jatuh, bayangan hitam tiba-tiba terbang ke arah Wang Mu. Wang Mu mengerutkan kening, telapak tangannya terentang, dan dia meraih bayangan hitam itu sebelum dia bisa melihat bahwa itu adalah kepala, dan matanya merah. Walaupun kau bisa lari dariku, tapi tidak akan ada keluarga Wangmu yang bisa pergi. Su Han berkata dengan ringan. Bunuh. Wang Mu berbicara langsung, dan 7 orang di belakangnya langsung menemui Su Han dalam kegelapan. Tulang peta itu, Wang Mu tidak akan pernah memberikannya kepada Su Han. Benda ini dapat membimbing mereka ke tempat tengkorak orang suci itu berada. Jika Anda dapat menemukan santo legendaris, Anda tidak hanya bisa mendapatkan tengkorak santo, tetapi juga barang-barang yang tersisa setelah kematiannya. Item semacam itu, menghancurkan bumi, digunakan oleh para dewa,
bahkan jika hanya satu yang diperoleh, itu sangat berharga. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ketujuh orang ini bergegas ke depan, ekspresi Su Han juga benar-benar dingin. Ambil satu langkah, langkah pertama dari 9 langkah Tianlong, mulailah secara langsung. Sosok itu menghilang tanpa suara, tetapi seperti hantu, muncul di belakang pria paruhbaya yang telah berbicara sebelumnya. Wang Cheng, hati-hati. Pria paruhbaya itu tidak merasakan sedikitpun gerakan dari Su Han, tetapi orang-orang di sekitarnya melihatnya, dan saat wajahnya berubah, dia segera mengingatkannya. Mendengar pengingat orang itu, wajah Wang Cheng berubah drastis, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat. Saat melihat ini, kulit kepala tiba-tiba mati rasa, seperti disambar petir. Tapi melihat tangan putih besar meraih wajahnya, melalui jari-jarinya, Wang Cheng bisa dengan jelas melihat wajah muda yang agak aneh itu. Wosh, klang. Kulit Wang Cheng berubah drastis, dan sepasang baju besi ungu tua tiba-tiba muncul di tubuhnya saat dia meraung. Armor itu bersenandung, meledak dengan cahaya ungu tua, menutupi semuanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan selembar kertas, yang dengan cepat mengembang, membungkus seluruh tubuh Wang Cheng. Setelah melakukan semua ini, Wang Cheng sepertinya merasa itu masih belum cukup. Dia menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. 9 jarum perak muncul dan ditembakkan langsung ke telapak tangannya. 9 jarum perak ini meneteskan cairan hijau tua, dan begitu mereka muncul, kekosongan mengeluarkan suara mencemooh, yang jelas sangat beracun. Serangga kecil, ucap Su Han tersenyum tipis, menepuk dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba kekuatan naga yang mengerikan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya telapak tangan, dan menepuk 9 jarum perak. Wosh! Setelah melakukan itu, Su Han mengambil langkah lain. Langkah kedua dari Tianlong Nine Steps. Langkah kedua ini membuat kecepatan Su Han melambung tinggi, dan dalam sekejap, dia mendatangi Wang Cheng. Wang Cheng awalnya berencana untuk mengatur serangan, tetapi melihat kecepatan Su Han begitu cepat, jiwanya ketakutan, dan kengeriannya meningkat. 6 orang lainnya semuanya mendekati Su Han, tetapi kecepatan Su Han terlalu cepat, dan serangan mereka tidak bisa mengenai Su Han sama sekali. Melihat telapak tangannya semakin besar dan besar, Wang Cheng tidak punya waktu untuk bereaksi. Akhirnya, dengan keras, telapak tangan putihnya jatuh dengan keras ke selembar kertas di luar tubuh Wang Cheng. Duar, kertas, bagaimanapun juga, hanyalah kertas. Betapapun sulitnya, itu tetap hanya selembar kertas. Sebuah kata samar keluar, kertas itu hancur berkeping-keping. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Cheng berubah lagi, tetapi dia dengan jelas memahami bahwa selembar kertas ini adalah peralatan pertahanan tingkat emas bermutu tinggi. Bagaimanapun, ini adalah peralatan, meskipun itu adalah puncak dari alam Dewa Naga, meskipun dapat dihancurkan, tidak sesederhana itu. Terutama, Wang Cheng dengan jelas melihat bahwa Su Han baru saja menggunakan telapak tangan dan kekuatan fisiknya untuk meledakkan kertas itu. Seberapa kuat tubuh ini, Bu Mim? Setelah merobek kertas ini, telapak tangan Su Han jatuh lagi ke tubuh Wang Cheng. Pada saat ini, baju besi di tubuhnya meledak dengan ganas, sepertinya berusaha memblokirnya. Su Han mendengus, dan kekuatan naga itu melonjak, dan langsung menyatu dengan kekuatan tubuh fisiknya, menyebabkan cahaya itu hancur. Meskipun baju besi itu tidak rusak, Wang Cheng di dalamnya memuntahkan seteguk besar darah, dengan kekuatan counter shock yang menakjubkan, langsung menghancurkan tulang dadanya. Orang ini terlalu kuat. Wang Cheng meraung dalam hatinya. Dia juga mendengar tentang legenda Su Han. Dia menghancurkan kubu sekte Dewa Perang, dan membunuh murid-murid sekte super seperti Istana Yuxu, dan bahkan, dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar Semu di Pulau Raksasa mati di tangan Su Han. Tapi rumor itu hanyalah rumor. Dia sendiri adalah puncak dari alam Dewa Naga. Dia tahu seberapa besar jarak dengan alam Kaisar Semu. Dia tidak percaya bahwa Su Han dapat membunuh alam Kaisar Semu. Namun saat ini,
ia melihat kengerian Su Han. "Tolong aku!" Wang Cheng memandang 6 lainnya dan berteriak dengan getir. Wajah 6 orang itu suram, dan mereka langsung datang ke Wang Cheng. Pada saat yang sama, Wang Mu melambaikan telapak tangannya, dan tombak tingkat roh suci meraung dan ingin menusuk kepala Su Han. Budidaya Wang Mu hanya di tengah alam Dewa Naga, tetapi kecepatan tombak lebih cepat dari 6 puncak alam Dewa Naga lainnya, dan itu sampai ke kepala Su Han hanya dalam 1 napas. Tetapi selama nafas ini, Su Han mengeluarkan beberapa serangan lagi, dan Wang Cheng, yang bersembunyi di bawah baju besi, menyemburkan darah lagi dan lagi, wajahnya menjadi pucat. Tulang seluruh tubuhnya hampir hancur, dan roh primordial di tubuhnya bahkan layu pada saat ini. Kalau terus begini, sebelum baju besi itu rusak, dia akan diguncang sampai mati. Mendengar raungan tombak datang, Su Han tersenyum dingin, meraih Wang Cheng, dan tiba-tiba berdiri di depannya. Sial! Melihat ini, ekspresi Wang Mu berubah, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Saat tombak tingkat roh suci langsung menembus baju besi tingkat ungu emas di tubuh Wang Cheng, bersama dengan tubuh dan jiwanya, dan langsung membunuhnya. Siu! Setelah tombak itu membunuh Wang Cheng, tombak itu dengan cepat kembali dan jatuh ke tangan Wang Mu. "Su Baliu!" teriak Wang Mu mengertakkan gigi. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa mayat Wang Cheng menatapnya dengan mata terbelalak, memandang dirinya sendiri dengan tidak percaya. Tampaknya dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tangan Wang Mu. Bunuh orang ini dan balas dendam Wang Cheng. Su Baliu, sialan! 6 orang lainnya juga menunjukkan kesedihan dan kebencian, dan mereka mengaum ke arah Su Han. Segala macam serangan dikirim dari tangan mereka, menutupi langit dan bumi, seakan ingin membunuh Su Han secara langsung. Tapi tubuh Su Han tiba-tiba menunjukkan lapisan cahaya kuning bumi, dan cahaya ini adalah perisai penjaga bumi. Penjaga bumi yang ditampilkan oleh basis budidaya magister tingkat 5, bahkan jika itu hanya 1 level, sudah cukup untuk menahan puncak alam Dewa Naga untuk waktu yang lama, tetapi pada saat ini ada ratusan level yang muncul padanya. Bum bum bum, duar duar duar. Semua serangan itu jatuh, Su Han tidak menghindar sama sekali. Ada beberapa lapisan penjaga bumi yang rusak, tetapi Su Han tidak terluka sama sekali, dan sosoknya telah mengambil langkah ketiga dari 9 langkah Tianlong saat ini. Dengan 1 langkah, itu menghilang seketika. Wajah Wang Mu berubah drastis pada saat ini, perasaan krisis yang tak terlukiskan meletus dari hatinya. Tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung mengeluarkan spar emas, bukan menghancurkannya, tetapi menelannya. Boomim! Saat itu menelan spar, pedang panjang tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya, dan itu mengenai kepala Wang Mu dengan keras. Dan saat ini, sosok Su Han juga muncul. Namun, Su Han mengerutkan kening dan matanya menyipit. Dia dengan jelas melihat dan merasakan bahwa pedang ajaib Jie memang menebas kepala Wang Mu. Tidak ada blok, dan tidak ada harta karun yang muncul, memang tertabrak. Sosok Wang Mu terbang terbalik, tetapi itu tidak langsung terbelah seperti yang diharapkan, tetapi tidak ada cedera sama sekali. Batu suci, gumam Su Han. Dia memikirkan spar kuning keemasan yang telah diambil dan ditelan Wang Mu sebelumnya. Seperti ini, ada juga beberapa di antara cincin spasialnya. Ini dibeli di Wanbao Pavilion. Menurut Wanbao Pavilion, ini adalah spar berharga yang dapat menahan pukulan fatal tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Tapi Su Han tidak pernah percaya bahwa benda ini bukanlah kondensat langit dan bumi, melainkan pemurnian artifisial. Karena dimurnikan secara artifisial, pasti ada batasannya. Mustahil untuk menolaknya meskipun itu adalah alam dominan yang dapat bertindak atas hidup Wang Mu. Namun, saat ini Su Han juga menyaksikan kekuatan yang disebut batu dewa ini. Bahkan jika itu adalah puncak alam Dewa Naga, dia akan mati langsung dengan pedangnya, tetapi Wang Mu baik-baik saja. Seperti yang diharapkan dari keluarga besar, keluarga Wang benar-benar kaya. Su Han tersenyum dingin. Batu suci seperti itu,
100 juta batu spiritual, 10 kali lebih banyak dari yang dapat menyebarkan cincin awan. Tentu saja, efeknya tidak bisa sama. Setelah menggunakan batu suci ini, Wang Mu yang telah menggunakan batu suci ini telah menahan tusukannya, tidak terjadi apa-apa. Jika dia menggunakan cincin semacam itu, saya khawatir Su Han dapat menghancurkan awan sekalipun. Dari sini, Anda juga dapat melihat bahwa Wang Mu yang kejam, senilai 100 juta batu roh, Anda dapat menggunakannya ketika Anda mengatakan itu digunakan, tidak berlebihan untuk mengatakan itu sangat mewah. Su Han, hanya karena kau ingin membunuhku. Wang Mu tertawa keras, dan setelah mencoba kekuatan batu suci ini, kepercayaan dirinya melejit. Seperti batu keramat semacam ini, apakah ada sesuatu di cincin spasialmu yang bisa membunuhku? Wang Mu berbicara lagi, penuh arogansi dan arogansi. Kalau begitu aku ingin melihat berapa banyak batu suci yang kau miliki, ucap Su Han menyeringai. Saat kata-kata itu jatuh, Su Han bergegas menuju Wang Mu lagi. Adapun Wang Mu, tawa itu memudar, dan ada kesuraman tersembunyi jauh di matanya. Dia juga memiliki total 10 batu suci, yang setara dengan 1 miliar batu spiritual tingkat rendah. Sudah cukup baik bagi keluarga Wang untuk memberinya sumber daya yang begitu besar. Pergi dari sini, Wang Mu berteriak dengan dingin, dan 6 orang di sampingnya menekan amarah mereka, menutupi mundurnya Wang Mu. Pada saat yang sama, anggota keluarga Wang hampir terbunuh semuanya. Melihat pemandangan itu, 6 puncak alam Dewa Naga semuanya menunjukkan kesedihan, tetapi kebencian terhadap Su Han di hati mereka menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, Wang Mu masih merupakan putra langsung dari keluarga Wang. Meskipun dia sangat tidak puas dengan kekejamannya dan bahkan sedikit marah di dalam hatinya, 6 puncak alam Dewa Naga masih melindungi Wang Mu dan mulai mundur. Hahaha, apakah seperti itu anak dari keluarga besar Wang kalian? Liu Yun tertawa, dia adalah tuan muda dari keluarga Wang, dan dia membiarkan kalian menjadi tumbal. Sebelum berperang, dia seperti anjing yang kelaparan terus menggonggong, tapi lihat sekarang, dia seperti pecundang yang ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Baginya, kalian hanyalah sekelompok anjing yang tolol, ucap Liu Yun. Anak-anak keluarga Wang itu tidak membantah, tetapi keputusasaan dan kesedihan di mata mereka menunjukkan pikiran mereka saat ini. Jangan khawatir, dia juga akan dimakamkan untuk kalian. Liu Yun berkata lagi, Master Su tidak akan membiarkan dia pergi. Jika dia menyerahkan tulang peta, kalian mungkin masih terselamatkan. Mendengar ini, anak-anak keluarga Wang menunjukkan harapan, dan mereka semua memandang Wang Mu. Tuan muda kedua, tolong kami. Teriak mereka, kalian mati di medan perang untuk keluarga Wang. Aku akan melaporkan masalah ini kepada kepala keluarga. Dan kalian semua akan dimakamkan dengan hormat dan keluarga kalian akan diberi kompensasi. Wang Mu berbicara, tetapi sosok itu tidak berhenti sama sekali. Kata-katanya penuh ancaman jelas, jika anak-anak dari keluarga Wang ini tidak menghentikan anggota keluarga Sekte Phoenix dan keluarga Ye, maka Wang Mu akan bertindak atas anggota keluarga mereka. Sampai saat ini, mereka tidak punya pilihan selain membunuh atau dibunuh. Wang Mu, kau sangat kejam. Melihat jarak Wang Mu, Ye Longchen menggertakkan giginya dan berkata, mereka semua berperang untuk melindungimu, tapi sekarang, kau bahkan tidak peduli dengan mereka. Mereka adalah semut, inilah takdir mereka. Suara Wang Mu terdengar dari jauh. Bunuh. Ekspresi Liu Yun dingin dan dia akan segera melakukannya. Tetapi saat ini, Ye Longchen berkata, tunggu. Ada apa? Tanya Liu Yun. Keluarga Wang tidak membunuh keluarga Ye saya sebelumnya. Dan sekarang tulang peta ini sudah dikembalikan. Keluarga Wang ini, biarkan saja. Ucap Ye Longchen. Lepaskan. Liu Yun mengerutkan kening. Liu Yun sangat berterima kasih kepada Ye Longchen sebelumnya. Karena dia telah maju untuk menyelamatkan Pavilion Tusen, tidak peduli apa tujuannya, tetapi sebagai hasilnya, Pavilion Tusen selamat. Jika berdiri di posisi Sekte Phoenix, Liu Yun pasti akan mematuhi kata-kata Su Han,
dan Su Han berkata sebelumnya, jika bisa membunuh, tidak boleh menyisakan satupun. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengabaikan kata-kata Ye Longchen apapun alasannya. Ya, biarkan mereka hidup. Ye Longchen menarik napas dalam-dalam dan memandangi beberapa sisa dari keluarga Wang yang masih hidup. Jika kalian ingin hidup, tunduk dan ikuti perintahku. Setelah mendengar ini, anggota yang tersisa dari keluarga Wang itu terdiam. Aku akan memberi kalian waktu 3 napas. Jika kalian masih terdiam, maka kalian semua akan mati, ucap Liu Yun acuh tak acuh. Mendengar itu, beberapa anggota keluarga Wang yang tersisa itu saling memandang, dan akhirnya mengangguk dengan tegas. Ye Longchen tiba-tiba tersenyum, sifatnya tidak membunuh, dan beberapa keluarga Wang ini sudah berada di ujung jalan. Daripada membunuh mereka, lebih baik membiarkan mereka bergabung dengan rombongannya. Pada saat ini, beberapa ribu kaki dari Liu Yun dan yang lainnya, Wang Mu dan 6 puncak alam Dewa Naga sedang berpacu melarikan diri dari kejaran Su Han. Di belakang mereka, ada pelangi panjang yang lewat, dan di bawah awan hitam, cahaya putih yang mengalir seperti angin muncul. Wang Mu, serahkan tulang peta, dan Master Sekte ini akan mengampuni hidupmu. Suara samar datang dari Su Han. Mustahil. Wang Mu dengan dingin mendengus dan berbalik di tengah Pentium. Su Baliu, aku, Wang Mu, menyerahkan banyak nyawa dari keluarga Wang. Dengan nyawa mereka, aku baru saja membeli tulang peta ini. Biarpun aku mati, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Jika kau mati, apakah tulang peta ini masih berguna untukmu? Sosok Su Han muncul, berjubah putih, dengan rambut panjang bergoyang-goyang, dengan pedang sihir di tangannya, yang sepertinya datang pelan-pelan, tapi nyatanya kecepatannya sangat cepat. Hahaha. Wang Mu tertawa, saya tuan muda kedua dari keluarga Wang. Jika saudara laki-laki saya dapat ditemukan, dia pasti akan membunuhmu. Berisik, Su Han berkata dengan ringan. Dengan gelombang ganas dari telapak tangannya, guntur dan kilat yang mengerikan tiba-tiba meraung, dan langsung berubah menjadi tirai cahaya besar, yang jatuh dari langit dan langsung memblokir Wang Mu dan yang lainnya. Wung, dum, sosok Wang Mu dan yang lainnya berhenti tiba-tiba, dan mereka merasakan krisis yang mencengangkan dari tirai guntur tersebut. Tuan muda, Anda pergi dulu. Salah satu puncak alam Dewa Naga berbicara. Setelah Wang Mu mengangguk, dia mengeluarkan cincin, menghancurkannya dengan keras, mengubahnya menjadi awan, dan menutupi tubuhnya. Dia benar-benar bergegas langsung ke tirai guntur. Duar. Ketika Wang Mu menabrak tirai guntur, terdengar suara keras yang mencengangkan. Di atas tirai guntur, petir tak berujung berubah menjadi pilar guntur dan meledakkan Wang Mu. Pada saat ini, awan dan kabut di tubuh Wang Mu runtuh, tetapi sepasang baju besi putih muncul, yang jelas merupakan peralatan pertahanan tingkat roh suci tingkat menengah. Dia terbungkus baju besi ini, masih tidak mundur ke belakang, tapi bergegas ke depan. Namun kekuatan guntur dan kilat terlalu kuat, wajah Wang Mu berubah drastis, darah terus menyembur keluar, dan akhirnya di bawah giginya, ia mengeluarkan batu suci lain dan menelannya. Wum, wosh, duar duar duar. Burung layang-layang ini, guntur dan kilat yang tak berujung membombardir Wang Mu, tetapi dia tidak menderita luka apapun. Di bawah dampaknya, sosok Wang Mu menembus tirai guntur tersebut. Dia tidak melihat ke belakang, wajahnya suram, dan dia terus melaju lurus ke depan. Faktanya, Wang Mu awalnya tidak berencana untuk menggunakan batu suci. Lagi pula, bahkan di cincin luar angkasanya, hanya ada 10 batu suci seperti itu. Dia masih berencana menggunakannya saat nyawanya terancam di pertempuran berikutnya. Tetapi jika batu dewa itu tidak digunakan, jelas bahkan baju besi tingkat roh suci tidak dapat menghentikan serangan guntur dan kilat dari Su Han. Setelah menelan 100 juta batu roh dalam satu gigitan, Su Han sekali lagi melihat karakter Wang Mu yang galak dan tegas. Dan ketika Wang Mu melewati tirai guntur, 6 anggota keluarga Wang di puncak alam Dewa Naga juga mengepung Su Han. Jangan mencari kematian denganku,
jika aku ingin membunuh kalian, bagiku itu semudah membalikkan tangan. Ucap Su Han terlihat dingin. Tidak ada yang berbicara, mereka berenam tampak serius, dan ada kebencian yang dalam di mata mereka. Mereka semua jelas dan tahu bahwa Su Han tidak membual. Tapi mereka adalah anggota keluarga kerajaan Wang, mereka mendapat perintah dari keluarga kerajaan, mereka harus melindungi putranya, bahkan jika mereka benar-benar putus asa, mereka harus melakukannya. Melihat 6 orang berkumpul, Su Han mengerutkan kening dan dia tiba-tiba mengambil satu langkah. Langkah ketiga dari Tianlong 9 langkah dilakukan, dan sosok itu langsung menghilang. Kelang. Keenam orang itu tidak dapat menemukan sosok Su Han dan saling memandang, tetapi ketika mereka saling memandang, mereka merasa lega. Menghadapi Su Han, mereka tampaknya menghadapi binatang buas meskipun Su Han tampan dan tampak seperti seorang sarjana, paksaan mengerikan yang tak terlukiskan selalu mengelilingi hati 6 orang itu. Adapun Su Han, di bawah langkah ketiga dari 9 langkah Tianlong, kecepatannya melonjak tak terhitung jumlahnya, dan sosoknya muncul dan menghilang. Setelah hanya bernafas, dia menemukan Wang Mu yang sedang berlari menuju kejauhan. Merasakan kedatangan Su Han, wajah Wang Mu berubah drastis, dan dia mengertakkan gigi. Whoosh! Dum! Pada saat ini, tirai guntur besar lainnya muncul di depan Wang Mu. Jarak antara keduanya begitu dekat sehingga tidak mungkin bagi Wang Mu untuk berhenti. Sosok itu dilindungi oleh armor dan langsung mengenai tirai petir. Engah, duar, seteguk darah menyembur keluar, tetapi Wang Mu tidak ragu-ragu, dan sebelum membalikkan tangannya, mengeluarkan batu suci dan menelannya untuk ketiga kalinya. Dengan keberadaan batu suci, tirai guntur Su Han tidak bisa melukai dirinya. 300 juta batu roh. Aku benar-benar ingin melihat apakah batu suci ini masih ada di tanganmu, ucap Su Han. Wang Mu terdiam, ekspresinya jelek. Dia baru saja melewati tirai guntur ini, tetapi di depannya ada tirai keempat. Berapa kali dia bisa menggunakannya? Mata Wang Mu berkontraksi dan dia tidak bisa mempercayainya. Seperti tirai guntur ini, menyebar ke area seluas itu, dan kekuatannya juga sangat kuat. Pasti akan memakan konsumsi besar ini, aku tidak percaya dia bisa menggunakannya tanpa batas. Wang Mu mengeluarkan batu suci dan menelannya untuk keempat kalinya. Tapi dia baru saja menelannya, sebelum melewati tirai guntur keempat, tirai guntur kelima muncul lagi. Itu tidak berhenti. Cara ke-6, cara ke-7, cara ke-8, cara ke-10. Melihat langit yang luar biasa di depannya, seperti tirai guntur seperti dinding, Wang Mu benar-benar tercengang. Dia memiliki total 10 batu suci, dapatkah habis di sini? Terlebih lagi, meski sudah habis, dengan kekuatan Su Han, dia tidak akan bertahan. Lanjutkan pelarianmu. Sosok Su Han muncul di kehampaan, menatap Wang Mu dengan tenang, dan berkata dengan ringan, kau memiliki batu dewa, dan aku memiliki tirai guntur. Mari kita lihat siapa yang bisa mencapai akhir. Kau mau apa? Teriak Wang Mu. Ku bilang, berikan tulang peta dan semua benda yang kau punya, maka kau akan kulepaskan, ucap Su Han ringan. Mustahil. Kalau begitu kau mati. Su Han menatap Wang Mu, dia masih tidak mau menyerah sampai sekarang. Su Han juga benar-benar kehilangan kesabaran, dia mengangkat telapak tangannya, dan pedang panjang itu pun jatuh. Di tengah raungan, bilah cahaya keluar dan langsung menuju ke Wang Mu. Pada saat ini, Wang Mu hanya memiliki 2 pilihan, yang satu melawan pedang, dan yang lainnya untuk memaksa menerobos tirai petir. Tapi apapun yang dia pilih, dia masih membutuhkan batu dewa. Awalnya, Wang Mu merasa 10 batu suci cukup untuk digunakan sendiri, tetapi saat ini, jika dia memiliki 100, itu pun masih tidak akan cukup. Dalam amarahnya, Wang Mu menelan batu suci kelima lagi dan memilih untuk memaksa tirai guntur. Kemudian, tirai guntur ke-6, tirai guntur ke-7. Sampai tirai guntur ke-10, Wang Mu menelan batu suci dan bergegas melewatinya dengan tiba-tiba. Saat bergegas melalui tirai guntur ke-10, dia berdoa,
berdoa agar Su Han mengonsumsi terlalu banyak tenaga, sehingga kekuatannya melemah dan tidak bisa lagi menggunakan tirai petir semacam ini. Semua batu sucinya telah habis dikonsumsi, jika tirai guntur itu tidak muncul kembali. Mungkin itu adalah doa Wang Mu yang berpengaruh, atau mungkin takdir inilah yang disukai Wang Mu. Di bawah doa diam di dalam hatinya. Tirai guntur ke-11 muncul. Bangsat, kenapa kau tidak pergi ke neraka? Wang Mu berdiri di sana dengan kosong untuk beberapa saat. Setelah sekian lama, dia meraung ke langit. Dia bisa melihat dengan jelas, bukan hanya tirai guntur ke-11, ke-12, 13, 14. Lusinan tirai guntur muncul pada saat yang sama, sepertinya menunggu Wang Mu menelan batu suci, bergegas satu demi satu. Tapi sekarang, dia tidak memiliki batu suci, bagaimana dia bisa memecahkannya? Kentut, wosh, pedang panjang di kepalanya jatuh, dan dia akan menyerang Wang Mu. Tetapi pada saat ini, Wang Mu tiba-tiba melotot dan menginjak tanah, dan pusaran air tiba-tiba muncul di tanah. Saat pusaran muncul, sosok Wang Mu langsung terhirup. Dari kaki, ke seluruh tubuh bagian bawah. Ekspresi Su Han membeku, dia mengira Wang Mu pasti akan mengalami renungan, tapi dia tidak menyangka itu akan sangat aneh. Saat aku menemukan kakakku, aku akan meminta kakakku untuk membunuhmu. Ucap Wang Mu menatap Su Han dengan dingin. Dia hanya bisa menggunakan trik ini sebanyak 3 kali. Dalam pandangan Wang Mu, itu lebih berharga daripada batu ilahi, jadi dia lebih suka menyia-nyiakan batu dewa daripada menggunakannya. Tapi saat ini, dia benar-benar tidak punya pilihan. Hampir semua teknik penyelamatan nyawanya dipaksa oleh Su Han. Jika dia tidak menggunakannya, dia akan benar-benar mati. Sosoknya jatuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 2 tangan yang terentang ke atas dan sepertinya akan menyedotnya sepenuhnya. Su Han datang dalam sekejap, dan ingin meraih lengan Wang Mu. Hahaha, Su Baliu, ikuti aku jika kau punya keberanian. Wang Mu tertawa terbahak-bahak, teleportasi semacam ini hanya bisa menteleportasi 1 orang, aku sudah terbentuk sebelumnya, kau terlambat. Jika kau berani masuk, kau pasti akan dibombardir oleh kekuatan kuno. Wajah Su Han dingin, dan dia merasakan krisis yang mencengangkan yang berasal dari pusaran air, dan jelas apa yang dikatakan Wang Mu itu benar. Saat ini, Su Han mengurungkan niatnya untuk menarik tangan Wang Mu, tetapi dia segera mengayunkan pedangnya, langsung memotong lengan kiri Wang Mu. Dan di lengan kiri itu, ada jari yang terpasang cincin, dan tulang peta itu ditempatkan di cincin spesial tersebut oleh Wang Mu. Apa? Wang Mu menderita sakit parah, tulang peta menghilang, dan suara keras terdengar. Su Baliu, kau tidak boleh mati sebelum bertemu denganku. Suara itu menjadi semakin kecil, dan saat pusaran air berubah menjadi tanah lagi, sosok Wang Mu menghilang sama sekali. Bajingan kecil ini sangat sulit untuk dibunuh. Mata Su Han berkedip, melihat lengan yang patah ini, Su Han tersenyum. Melepas cincin luar angkasa, Su Han membalik telapak tangannya dan mencap beberapa segel di lengan itu. Setelah segel diletakkan, lengan Wang Mu segera membiru, dan tampaknya menyebar ke arah ungu dan hitam. Su Han telah hidup begitu lama, dan tentu saja ia telah menguasai banyak teknik rahasia kutukan ini. Tempat ini adalah medan perang kuno, dan isolasi kesadaran ilahi mencegah Su Han menemukan di mana Wang Mu sendiri berada, tetapi selama mereka bertemu, kutukan itu akan segera berlaku. Su Han langsung menyapu roh Wang Mu di ring luar angkasa dan memeriksanya. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya tulang peta. Tidak ada sama sekali. Su Han mengerutkan kening, kecewa. Jelas, Wang Mu ini juga sangat lihai. Dia meletakkan cincin luar angkasa tempat harta karun disimpan di tempat yang tidak diketahui. Jika tidak, sebagai putra kedua dari keluarga Wang, tidak mungkin dia tidak memiliki apa-apa. Ketika aku bertemu dengannya lagi, dia secara sukarela akan memberikannya kepadaku. Su Han tersenyum tipis. Ketika Su Han kembali ke Liu Yun, Ye Longchen dan yang lainnya,
Sepanjang perjalanan kembali, dia tidak melihat 6 sosok puncak alam Dewa Naga lagi, dan Su Han tidak repot-repot mencari mereka. Su Han tidak peduli tentang mereka. Liu Yun takut dengan ketidakpuasan Su Han. Bagaimanapun, perintah Su Han sebelumnya untuk tidak membiarkan satupun dari pihak lawan hidup, dan Liu Yun tidak menepatinya. Dan melihat kembalinya Su Han, wajah orang-orang di keluarga Wang berubah. Liu Yun dengan cepat melangkah maju untuk menjelaskan. Setelah Su Han mengangguk, dia tidak marah. Dia telah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan tim di sini. Akan menyenangkan memiliki orang-orang ini, dan dia bisa menjadi lebih kuat. Saudara Su, lalu Wangmu? Tanya Ye Longchen melangkah maju. Lari, jawab Su Han. Ye Longchen tercengang, dan segera berkata, ya, anak-anak dari kekuatan besar ini memiliki cara yang sangat kuat untuk menyelamatkan hidup, dan sulit untuk menangkap mereka. Apa gunanya tulang peta ini? Su Han bertanya. Mendengar ini, Ye Longchen segera mengeluarkan tulang petanya. Aku lupa, jika tidak ada bantuan Sekte Phoenix kali ini, tulang peta ini tidak akan tersedia sama sekali. Tulang peta ini harus diberikan kepadamu, ucap Ye Longchen. Su Han melirik ke arah Ye Longchen dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada awalnya, saudara Ye maju dengan imbalan kondisi pembukaan 7 wilayah Gunung Dewa sebagai imbalan atas selamatnya Pavilion Tusen. Aku selalu bersyukur untuk ini, tetapi ini karena kamu dan aku. Rumah saya terlalu jauh, dan saya tidak pernah menemukan kesempatan untuk berterima kasih secara langsung kepada Anda. Saudara Ye akan menerima tulang peta ini, ucap Su Han. Tidak, Ye Longchen buru-buru berkata, punyaku satu adalah satu, dan itu punyamu. Di sini, tulang peta adalah yang paling berguna. Tulang peta ini dimiliki oleh klon para dewa sebelum mereka hidup. Setelah kematian klon ini, fragmen ingatan mereka akan memadat menjadi di tulang peta ini. Melalui tulang peta, Anda dapat menemukan mereka. Jadi begitu, ucap Su Han. Tidak heran Wangmu begitu peduli dengan tulang peta ini, meninggalkan anak-anak keluarga Wang, dan 6 puncak dewa naga di keluarga Wang, bahkan berjuang untuk mati tanpa menyerahkan tulang peta ini. Pikirkan tentang itu, jika Anda dapat menggunakan tulang peta ini untuk menemukan dewa-dewa, Anda tidak hanya bisa mendapatkan tengkorak orang suci, Anda bahkan bisa mendapatkan hal-hal yang digunakan dewa dalam hidupnya, dan hal semacam itu, bahkan tingkat terendah, itu sangat berharga. Bagi orang-orang di benua Longwu, mereka semua disebut harta karun. Sebenarnya, dari perspektif kompetisi besar ini, Tengkorak Santo tidak diragukan lagi yang paling penting, tetapi dari sudut pandang diri sendiri, peninggalan para dewa secara alami adalah yang paling penting. Ye Longchen menjelaskan, tetapi bahkan jika Anda memiliki tulang peta, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan tengkorak suci dan relik para dewa. Dewa-dewa itu memiliki perlindungan yang sangat kuat, bahkan jika mereka mati, sulit bagi orang lain untuk membukanya. Tapi bagaimanapun, masih banyak orang-orang yang mampu, melalui berbagai cara, mendapatkan tengkorak orang suci, dan bahkan mengambil relik yang ditinggalkan oleh para dewa. Fungsi utama tulang peta ini, sebagai tambahan untuk rute traksi, adalah untuk membuka perlindungan Santo. Selama Anda mendapatkan map bond, Anda memiliki peluang 90% untuk mendapatkan Saint School. Sedangkan untuk peninggalan para dewa, itu tergantung keberuntungan dan rejeki. Su Han mengangguk dari waktu ke waktu, dan setelah Ye Longchen selesai menjelaskan, dia tiba-tiba bertanya, apa gunanya tengkorak suci? Apa gunanya? Ye Longchen tertegun, tidak ada gunanya, itu hanya untuk menetapkan peringkat sekte di tingkat pertama kompetisi sekte ini. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, apakah semua tengkorak suci yang diperoleh diserahkan ke sekte super? Su Han bertanya lagi. Iya. Ye Longchen mengangguk, tapi sekte super memiliki kata, itu akan dihancurkan dengan cara yang bersatu. Dihancurkan. Su Han mencibir di dalam hatinya. Dengan mata surgawinya, dia melihat bahwa tulang khusus dapat meningkatkan kekuatan dirinya dan orang lain di sini,
jadi dia yakin 70 hingga 80% di dalam hatinya takut bahwa tengkorak suci juga memiliki efek khusus. Jika kamu memilikinya, kamu bisa tahu setelah mencobanya. Su Han diam-diam berkata dalam hatinya. Ye Longchen berkata lagi, saudaraku Su, saya harus mengingatkan Anda bahwa ketika Anda mendapatkan tengkorak Santo, itu akan menyebabkan hantu Santo muncul. Hantu Santo ini tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi itu menghancurkan bumi dan dapat dilihat oleh banyak kekuatan besar. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan datang ke tempat hantu orang suci itu berada dan merebutnya. Anda harus bersiap. Terima kasih banyak. Su Han mengangguk dan mengepalkan tinjunya, lalu bertanya, bukankah kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini? Lalu di mana kakak laki-lakimu? Berbicara tentang kakak laki-lakinya, Ye Longchen tampak sangat bangga, dan segera tersenyum, saya membuka gunung suci 7 wilayah tanpa izin. Keluarga Ye saya tidak mengetahuinya. Kakak saya memberitahu saya dan meminta saya untuk mencuri kuncinya. Setelah itu keluarga mengetahui hal ini, dia tidak banyak menghukumku, tapi saudaraku, dia sangat menderita. Kata-katanya sederhana, hanya sangat menderita, tapi Su Han bisa membayangkan bagaimana keluarga Ye akan menghukum Ye Longhe. Akan baik-baik saja jika itu hanya membuka 7 wilayah gunung ilahi sekali, tetapi setelah membuka 7 wilayah gunung ilahi, iblis surgawi luar angkasa ini datang dan menyebabkan malapetaka di benua Longwu. Su Han tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya, tapi jika ada, maka kejahatan Ye Longhe pasti sangat berat. Kali ini, karena kompetisi besar yang berusia 3000 tahun. Jika keluarga kami melewatkannya, kami mungkin tidak memilikinya kesempatan dalam hidup kami. Itulah mengapa keluarga Ye membiarkanku keluar, tetapi setelah kompetisi besar ini, aku akan menjalani hukuman lagi. Hukuman yang kalian jalani itu karenaku, aku sungguh meminta maaf karena itu, ucap Su Han. Tidak, jangan katakan itu. Ye Longchen buru-buru berkata, saya telah berkata terlalu banyak, saudara Su, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Kakak tertua berkata di awal bahwa Anda telah menyelamatkannya, dan kami harus membalas Anda dengan air yang menetes, apalagi menyelamatkan hidup Anda. Nah, hukuman ini, kakak tertua saya dan saya bersedia menanggungnya. Bagaimanapun, ayah saya tidak dapat membunuh kami, sedikit cepat atau lambat, kami akan segera bebas dari hukuman. Mendengarkan ini, Su Han tidak bisa menahan tawa keras. Selanjutnya, rencana apa yang dimiliki saudara Su? Tanya Ye Longchen. Su Han berkata, tentu saja, saya bermaksud untuk menemukan tengkorak orang suci itu. Tulang petawangmu yang lain telah saya dapatkan, jadi Anda dapat mengambil yang ini. Anda mengerti? Ye Longchen sangat gembira sekaligus, hahaha, itu bagus, maka aku tidak akan sungkan. Tanpa diduga, hanya 2 hari setelah masuk ke sini, saya mendapat tulang peta. Jika Anda dapat menemukan sisa-sisa dewa, belum lagi apakah Anda bisa mendapatkan peninggalan para dewa, selama Anda bisa mendapatkan tengkorak orang suci. Kita masuk ke sini, dan hanya butuh 1 bulan, apa menurutmu waktu itu tidak terlalu cepat? Su Han bertanya. Kakak laki-lakiku tahu sesuatu. Ye Longchen menjelaskan, setiap kali medan perang kuno ini dibuka, meski hanya membutuhkan waktu 1 bulan, pasti akan ada letusan besar mayat dalam periode waktu tertentu terakhir. Lokasi dan waktu spesifik letusan ini tidak tetap, beda sekali, tapi sebelum jenazah meletus, akan ada letusan kecil yang berlangsung selama 3 hari. Selama Anda mengikuti lokasi letusan kecil tersebut, Anda bisa mengetahui lokasi letusan jenazah, jadi semua kekuatan di sini mempunyai cukup waktu. Dan cara utama untuk mendapatkan tengkorak orang suci itu adalah dengan letusan besar itu. Setiap kali ada letusan besar, akan ada mayat dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, beberapa klon, beberapa dewa, dan kadang-kadang bahkan peninggalan dewa akan dipancarkan. Secara umum, sebelum memasuki medan perang kuno, pasukan utama berperang satu sama lain dan memakan satu sama lain.
Tujuan utama mereka adalah letusan terakhir. Ye Longchen berkata, dikatakan bahwa sebelum pembukaan medan perang kuno, Istana Yidao berada di tengah-tengah letusan, dan dia memperoleh beberapa relik dewa, dan bahkan lebih dari 100 tengkorak suci. Jadi seperti itu. Su Han tiba-tiba menyadari bahwa jika Ye Longchen tidak memecahkan teka-teki itu sendiri, dia benar-benar tidak mengetahui hal-hal ini. Saudaraku Su, waktu hampir habis, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya di sini lagi. Saya harus mengandalkan tulang peta ini untuk menemukan tengkorak orang suci. Saat letusan itu, Anda dan saya akan berkumpul lagi, ucap Ye Longchen. Tunggu. Saat Su Han merenung, dia tiba-tiba membalik tangannya dan mengambil sepotong tulang. Transmisi suara berkata, jika kamu melihat tulang seperti ini, kamu akan menyimpannya. Ini adalah alasan mendasar mengapa kekuatan kita meningkatkan di sini, itu karena tulang ini. Ye Longchen mengerutkan kening. Su Han tersenyum dan berkata, jenis tulang ini terkait dengan kekuatan kita sendiri. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak kekuatan kita meningkat. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak kekuatan kita meningkat, tetapi cakupannya hanya 10.000. Jika melebihi 10.000 kaki, tulang ini tidak akan berguna, dan kekuatan kita akan dipulihkan ke tingkat semula. Benarkah? Ucap Ye Longchen tidak bisa mempercayainya. Setelah dia memasuki tempat ini, dia secara alami dapat merasakan peningkatan kekuatan dirinya dan orang lain yang tidak terlihat. Percayalah, aku benar. Su Han berkata, kamu telah mengambil bidikan dan menyelamatkan Pavilion Tusen. Kebaikan itu akan selalu aku ingat selama aku masih hidup. Ini adalah kesempatan. Jika kamu dapat memanfaatkannya dengan baik, keluarga Ye setidaknya akan dapat memasuki 3 pertama dari tingkat pertama. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.